Shalom. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam satu tema dalam pembelajaran kita tentang surat yang ditujukan oleh Yeremia kepada bangsa Israel di dalam pembuangan. Tema hari ini adalah hidup jadi berkat. Tentu saya dan saudara sangat berkerinduan, tentu kita bersedia agar kehidupan kita jadi berkat, bukan? Saya dan saudara tidak akan hidup sia-sia, percuma, tetapi keberadaan kita sungguh menjadi satu kehidupan yang dinikmati Tuhan, yang menjadi alat Tuhan, yang memberkati banyak orang. Nah, hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29, mulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-14. Boleh ditayangkan? Yeremia pasal yang ke-29 kita akan membaca dari ayat pertama sampai 14. Nah, kita baca yang pria bersama saya, yang wanita juga bersama kaumnya ya. Kita bergantian sampai pada akhirnya kita baca bersama-sama 2-3 pria. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang ya. Oke, sorry ya, kliknya saya kok nggak respon. Oke, dibantu dari sana dulu ya. Oke, 2-3. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel. Kepada Nebukadnezar, Raja Babel, bunyinya, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apabila kamu mencari aku,
kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, penekanan ayat di sini ada di ayatnya yang ke-7. Kita lihat di sini bahwa dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Setiap orang percaya saya dan saudara adalah bait Allah, di mana roh Allah ada tinggal, Allah ada bersama dengan kita. Dan ketika Allah ada bersama dengan kita, bersama dengan Tuhan, keberadaan kita akan seharusnya membawa berkat hadirat Allah. Di mana ada Tuhan, di situ ada mujizat. Di mana ada Tuhan, di situ ada kebaikan. Dan Tuhan ada di dalam kita seharusnya. Karena itu keberadaan kita harusnya bisa membawa banyak kebaikan. Jadi keberadaan kita tidak sepatutnya menimbulkan hal-hal yang buruk. Sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, di mana Tuhan ada menyertai kita, Immanuel, Allah beserta kita, di situ kita harus menjadi berkat. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat menjadi berkat di mana kita tinggal? Sebelumnya mari coba kita perhatikan di sini sejarah daripada pembuangan bangsa Israel ke Babel. Mungkin kita kurang dapat memperoleh informasi tentang hal ini, dan pada kesempatan ini saya coba sampaikan beberapa hal. Israel setelah setelah hakim-hakim mereka meminta raja. Diberikan raja pertama Israel adalah Saul. Kemudian berikutnya diganti dengan raja-raja lain. Begitu banyak raja-raja yang berganti. Di antara semua raja-raja yang berganti tadi, kehidupan Israel, bangsa Israel itu naik turun rohaninya, kedekatannya sama Tuhan. Hukum Taurat dengan jelas mengatakan yang paling utama di hadapan Tuhan itu adalah jangan ada padamu Allah lain. Allah ingin menjadi Allah satu-satunya. Allah ingin agar bangsa Israel yang telah dipilih oleh karena kasih karunia, bukan karena engkau banyak, kata firman Tuhan, bukan karena engkau layak, tapi karena aku berkenan menetapkan pilihan bagimu menjadi umat pilihan Tuhan. Namun dalam perjalanan kehidupannya, dengan jatuh bangun sampai pada satu titik, satu ketika Tuhan ini ibaratnya udah bohwat nih. Ngomongin masih nggak mendengarkan. Coba perhatikan. Ada satu ketika hidup kita, rohani kita bisa naik turun. Kita masih bisa menikmati kebaikan Tuhan. Tapi ada satu titik di mana kita akan menghadapi satu situasi di mana Tuhan telah menetapkan sebuah hukuman yang berat. Dan hukuman yang berat itu terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, ketika tahun sekitar 605 sebelum Masehi, 605 sebelum Masehi, jadi 2000 tahunan yang lampau ya, lebih ya, begitu. Itu mulailah terjadi penyerangan atas Yerusalem. Di tahun keempat pada waktu itu raja di Yehuda adalah Raja Yoyakim. Dan pada waktu itu raja di Babel itu atau Babilonia diperintah adalah oleh Nebukadnezar yang kedua. Karena yang pertama sudah meninggal, digantikan oleh Nebukadnezar yang
kedua. Tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, di Alkitab kan kita pernah baca ya, ada Nebukadnezar itu. Nah itu tahun pertama dia coba kerahkan, perintahkan pasukannya itu untuk menyerang Yerusalem. Nah, dari penyerangan Yerusalem ini, maka ada kota-kota yang banyak dihancurkan. Tembok-tembok Yerusalem yang dihancurkan. Bahkan bait suci juga dihancurkan. Dibakar. Dan pada waktu itu, maka ada beberapa orang ahli-ahli tukang yang dia pikir ini sangat berguna sekali. Maka dia diangkut. Para bangsawan atau kelompok rakyat yang tergolong bangsawan juga diangkut. Dan yang kelompok bangsawan itu diantaranya ada yang namanya Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Jadi terjadi mulai diangkut, dibawa, ditahan ke Babel. Itu pembuangan awal pertama mereka mengalami itu. Kemudian semakin hari mereka semakin susah hidupnya di dalam tekanan musuh yang begitu besar. Sehingga singkat ceritanya pada tahun sekitar 597 sebelum Masehi atau 8 tahun sesudah itu mulai terjadi keadaan yang lebih buruk atas Yerusalem. Pemerintahan Yoyakim pada waktu itu kemudian yang memerintah selama 3 bulan 10 hari, ya, terjadi pengepungan yang lebih besar lagi sehingga terjadilah mulai pembuangan besar-besaran bangsa Israel ke Babel. Itu pembuangan yang besar-besaran yang pertama terjadi. Banyak yang diangkut, raja pun diangkut, keluarganya diangkut, orang-orang Yahudi diangkut, banyak sekali. Termasuk yang tergolong nabi besar, Yehezkiel. Kita kenal Yehezkiel. Yehezkiel juga masuk ke pembuangan. Nah, pada waktu itu Sedekia atau Raja Sedekia diangkat oleh Raja Nebukadnezar untuk memerintah. Ini ibaratnya di bawah penjajahan daripada Babel. Tapi kemudian berkembang, singkat ceritanya terjadi persekongkolan orang-orang Yahudi yang anti Babel. Mereka berontak, mereka melawan sehingga terjadi lagi pengepungan kedua. Di tahun sekitar 587 sebelum Masehi. Pembuangan yang pertama terjadi di 16 Maret 597. Dan pembuangan kedua mulai terjadi lagi sekitar bulan Juli atau Agustus. 10 tahun kemudian 587 sebelum Masehi. Beberapa banyak kejadian demi kejadian yang membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang terjajah. Pada akhirnya gubernur yang diangkat pada waktu itu juga di Yehuda mulai juga kemudian diangkat dan dibunuh. Orang-orang semakin kucar-kacir. Ada sisa-sisa daripada orang-orang yang masih di Yerusalem yang mencoba melarikan diri ke Mesir. Ada ke beberapa tempat lain sehingga kita tahu maka orang-orang Yahudi sampai sekarang ini tercerai-berai ke beberapa penjuru dunia. Dan di antara semua hal itu tentu ada tokoh-tokoh yang sudah kita kenal, ya, kita kenal. Sampai pada akhirnya di tahun sekitar 538 sebelum Masehi, maka terjadi penyerangan dari kerajaan Persia mengalahkan Babel. Dan sejak itu ada raja yang baru memerintah, Raja Persia yang pada waktu itu Koresi Agung mengeluarkan perintah mengizinkan mulai dibuka kesempatan orang-orang Yahudi yang mau balik ke negeri asalnya. Kalau dilihat dari serangkaian cerita dari tahun demi tahun yang terjadi itu, sekitar 520 sampai 515 itu
mulai terjadi kembali arus pulang balik dari orang Yahudi dari pembuangan kepada negeri Yehuda lagi, Israel. Ya. Itu setelah 70 tahun. Setelah 70 tahun. Pada waktu pemulangan pertama itu dipimpin oleh Zerubabel dan imam yang bernama Yesua, dan mulailah bait suci yang sudah ambruk itu ditaruh letakkan dasar pondasi kembali untuk pembangunannya. Ada kelompok yang disebut Nehemia yang kita baca di kitab Nehemia mulai membangunkan, memperbaiki tembok-tembok yang rusak dan seterusnya. Nah, orang-orang yang tadi dibawa ke pembuangan ini adalah orang-orang yang nggak dengar firman. Berkali-kali dibilangin masih nggak dengar juga. Akhirnya kemarahan Tuhan besar menghukum mereka dibuang. Kemana aku buang? Dan yang tinggal pun yang masih ada di Yerusalem juga tetap nggak luput dari hukuman, karena yang tinggal ini juga tetap tidak bertobat hidupnya. Masih nggak dengar firman. Sampai dikatakan yang tinggal pun akan tetap dihukum dengan berbagai hal yang malapetaka yang mereka alami. Di situasi yang seperti itu, di pembuangan yang pertama terjadinya, yang besar-besaran di sekitar tahun tadi 597 sebelum Masehi, 16 Maret. 1 tahun atau 2 tahun kemudian Yeremia menulis surat. Yeremia masih ada di Yerusalem pada waktu itu. Dia tulis surat ini ditujukan orang-orang Israel yang ada di pembuangan di negara Babel. Artinya orang Israel, orang Yahudi ini berada di tempat asing. Sebagai orang asing di negeri asing. Saya dan saudara ini dianggap sebagai warga negara kerajaan surga. Keberadaan kita saat ini juga sebagai orang asing di negeri asing. Karena warga negara kita adalah surga nantinya. Rumah kita adalah di sana. Kita berada di situasi tempat di tempat di mana kita sebagai orang asing yang disebut dengan sebagai musafir. Nah, bagaimana kehidupan yang kita bisa pelajari dari pembuangan orang Israel di sana? Seperti yang Tuhan kehendaki seperti apa? Wah, dalam situasi yang susah seperti itu. Dan kita saat ini bukan cuma sekedar itu, katakanlah kita juga berada pada situasi yang enggak cukup, mungkin enggak sesulit pada waktu orang Israel pada waktu itu di bawah tekanan penjajahan. Kita di situasi yang sekarang sedang pandemi aja juga udah mengalami beberapa kesulitan. Tapi di situasi yang seperti itu yang pertama, yang diperintahkan Tuhan agar hidup kita jadi berkat. Yang bisa kita pelajari dari konteks ini adalah Tuhan minta supaya kita bangun kehidupan yang terus bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun dalam situasi yang tidak menyenangkan, sebagai orang asing di negeri asing, sebagai orang yang hidup dalam tawanan, sebagai orang yang hidup dalam ketidakbebasan, tetapi dikatakan di sini, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Dikatakan bagian akhir agar di sana kamu bertambah banyak. Jangan berkurang. Makin berkembang biak, makin bertambah-tambah, sekalipun di tempat pembuangan, sekalipun dalam situasi penuh tekanan hidup, maka tidak ada alasan buat kita untuk tidak bertumbuh dan berkembang biak, untuk tidak semakin maju. Tapi dalam situasi sesulit apapun, jauh kalau kita bayangkan seandainya kita adalah kelompok orang yang ada dalam pembuangan, raja-raja, banyak yang lainnya. Ada raja Israel atau ya raja Yehuda pada waktu itu yang sampai dipenggal, gorok, dipanggang katanya ada yang dipanggang.
kejam. Tapi dalam situasi-situasi yang semacam itu, Tuhan ingin agar kita dapat, nah surat daripada Yeremia ini menyarankan orang Israel yang hidup dalam pembuangan itu supaya dapat tetap menjalani hidup yang normal. Kenapa? Karena muncul orang-orang yang mengaku nabi, dengar suara Tuhan, memberi coba satu motivasi dengan buah pemikirannya sendiri, padahal Tuhan tidak bicara dengan dia. Itu yang namanya nabi palsu. Dia bilang kita akan segera keluar dari masalah ini. Kita akan segera kembali pulang ke kampung halaman kita. Kita akan bebas. Kita tidak akan menjadi orang yang tawanan. Padahal dalam planning rencana Tuhan, hukuman Allah ini itu akan berlaku selama berapa tahun? 70 tahun. Jadi kalau ada nabi-nabi palsu yang mengatakan kepadamu harapan-harapan palsu PHP, seharusnya engkau ngerti. Maka itu sebabnya iman kita harus bertumbuh, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan. Karena Allah tidak pernah memandang muka. Ketika pengetahuan kita tidak cukup dan kita tertipu, tersesat, wah, yang menyesatkan hukumannya dapat, tapi yang tersesat juga tidak luput, akan tetap juga mendapat hukuman. Tidak luput daripada itu, nabi-nabi juga di kitab ini yang pernah kita baca, ada juga kisah di mana nabi itu tertipu dengan nabi yang lain yang menyatakan diri seperti dengar suara Tuhan dan minta supaya melakukan apa yang harus dilakukan. Padahal Allah tidak berbicara itu. Di akhir zaman ini kita hidup di situasi, keadaan, doktrin, ada hal-hal yang lain yang mungkin sepertinya menggunakan sama ayat Alkitab. Tapi penafsiran-penafsiran terhadap ayat itu yang dikatakan kemudian mulai berkembang. Berkembang, loh kok berkembang, sok pinter sekarang ini. Nah kita lihat di sini, hati-hati karena memang kecenderungan yang akan datang itu akan terjadi seperti itu. Nah karena itu Tuhan nasihatkan, yuk dimanapun dalam situasi apapun, mari kita terus membangun kerohanian kita, membangun kehidupan kita terus bertumbuh dan semakin maju. Supaya dengan kehidupan kita yang terus semakin bertumbuh, semakin maju, maka memungkinkan saya dan saudara itu bisa menjadi berkat hidupnya. Coba kalau tidak, coba kalau Israel tidak bertumbuh di sana, tidak semakin maju, tidak semakin menjadi bangsa yang besar. Orang Israel yang dibuang itu hilang, punah. Padahal janji Tuhan itu ya dan amin. Dia pernah memilih dan dia akan tetap memilih orang Israel itu sebagai umat pilihannya. Jadi tidak akan pernah bisa dimusnahkan di muka bumi ini. Sekalipun musuh-musuh dunia menyerang sedemikian rupa, tapi karena ada Tuhan di balik semuanya, maka Israel akan tetap berdiri. Bahkan keadaan akhir zaman ini kita diajak merujuk apa yang terjadi di Israel. Karena itu menjadi sebuah gambaran penggenapan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi. Kalau kita baca dari ayat demi ayat, dikatakan bahwa jangan percaya hal-hal yang lain, karena apa yang tertulis itu pasti digenapi. Kalau ada hal yang bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, jangan percaya. Termasuk PHP, janji-janji yang seolah-olah Tuhan berfirman begini. Ada banyak orang yang, wah saya melihat begini, mendapat penglihatan begini, Indonesia akan seperti ini dan seterusnya. Ambil yang positifnya saja. Ambil yang positifnya saja. Tapi semua hal yang terjadi, apalagi dulu rame ya, sekarang puji Tuhan sudah sedikit dewasa. Dulu rame tuh ada WA ancaman, sebarkan gini, kalau enggak begini ya, kalau kamu lakukan ini,
dalam waktu berapa banyak kamu kontak hubungin kayak gitu, maka dalam waktu depan beberapa hari kamu akan terima berkat. Masih ada orang yang kirim kayak gitu, masih ada. Terus kalau kamu nggak kirim gitu, kamu akan mengalami kutuk dan seterusnya. Lah berkat dan kutuk ditentukan oleh surat. Keliru kan? Saya termasuk rumah yang dibilang bisa tusuk sate. Banyak kesialan, tanda petik ya. Orang bilang tusuk sate itu apes lah gitu. Ya kan? Tapi saya tetap berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya tetap ingin percaya bahwa keberuntungan dan kesialan itu tidak ditentukan dari letak rumah saya. Masa semua ini saya taruh cuma di situ? Walaupun mungkin ada orang-orang yang sangat mempercayai. Tapi kalau baca lagi Galatia pasal 4 ayat 4, 5 dan seterusnya itu masih ada orang-orang yang gak bertumbuh rohaninya, masih mempercayai, masih memelihara hari-hari tertentu katanya. Bulan-bulan tertentu, perayaan-perayaan tertentu. Itu menduakan Tuhan. Tuhan itu diatur, ya kayaknya kok diatur dengan kayak begitu. Itu sama dengan kayak kalau yang suka teluk ya, iniin orang itu apa? Santet gitu ya. Oh, ada juga kan kalau di film saya pernah nonton film yang pakai boneka. Kalau ditusuk bonekanya di sana merasa sakit begitu loh. Ya kuasa-kuasa yang semacam itu. Gitu loh, ya. Jadi kalau kita mau terus semakin maju, semakin bertumbuh yang dinasihati oleh Nabi Yeremia ini, ya supaya jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang semacam itu. Ketika genap waktunya, apa yang difirmankan Tuhan itu pasti terjadi. Karena 1 hari bagi Tuhan itu 1000 tahun. 1000 tahun bagi Tuhan itu 1 hari. Bisa kadang-kadang kita bisa mengalami situasi yang tiba-tiba, secara tiba-tiba kayak apa. Tapi kalau sudah mau genap firman Tuhan, genap waktu Tuhan buat kita, maka ada ayat yang berkatakan segalanya itu akan indah pada waktunya. Masalahnya sudah waktunya atau belum? Sudah matang belum? Sudah saatnya belum? Tapi juga di samping itu juga bagaimana kita bergumul sama Tuhan, ketekunan kita nanti di bagian akhir. Jadi jangan biarkan situasi kondisi apapun juga yang menghalangi kita, yang kita hadapi menghalangi kita untuk bisa bertumbuh, bisa semakin maju. Kita tidak membiarkan teman-teman kita menghalangi kita untuk maju. Kita tidak membiarkan satu situasi, keadaan apapun yang terjadi membuat kita semakin maju. Tapi yuk kita menjadi orang yang sadar di akhir zaman ini untuk semakin sungguh-sungguh. Semakin sungguh-sungguh. Bagi yang belum percaya kita berdoa kiranya pintu gerbang keselamatan dibukakan. Bagi orang yang mengaku sudah percaya kita berdoa agar mereka bisa menjadi Kristen yang makin sungguh-sungguh. Menjalankan ibadah dan seterusnya juga semakin sungguh-sungguh. Supaya kita pada akhirnya bisa layak untuk menanti menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah, Paulus menasehati Timotius agar ia bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar, tidak lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padanya ya. Supaya kata Rasul Paulus kepada Timotius, supaya kemajuanmu itu nyata kepada semua orang. Itu di dalam 1 Timotius 4 ayat 13 sampai 15. Bertekun terus baca kitab suci supaya kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bisa tahu apa yang Tuhan firmankan dan apa yang tidak Tuhan firmankan. Bertumbuh terus di dalam kita berdoa, membangun dan mengajar. Ya, mengajar juga kita dalam menasihati orang. Itu
Kalau kita kerjakan terus semakin seperti itu dan juga tidak lalai mempergunakan karunia yang ada pada kita, setiap kita punya karunia, jangan sampai dipendam, jangan merasa seperti yang satu punya karunia talenta itu, ya, berpikir yang lain, ya, kemudian tidak mengembangkan apa yang ada pada diri kita. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi terus ambil dan cari bahkan. Ambil kesempatan jika ada kesempatan, nggak ada kesempatan, cari upayakan kesempatan supaya kita bisa terus-menerus mengembangkan talenta kita. Supaya dengan begitu kita makin baik, makin berkembang, makin maju. Sesuatu yang tidak kita pergunakan lama-lama ya bisa hilang. Saya masih bersyukur sih, masih ada dikit-dikit lah ya bahasa Inggris saya yang selalu saya masih tetap ingat dan latih. Saya masih tetap belajar. Kalau saya mencatat, saya coba catat dalam bahasa Inggris. Karena memang saya coba melatih diri saya tetap terbiasa bisa bahasa Inggris. Kalau saya ada telepon siapa, kemudian catat dari hasil telepon, saya catat tulis dalam bahasa Inggris. Bahkan saya merasa lebih nyaman menulisnya dalam bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya nggak hilang. Kalau dulu kelemahan saya yang agak sedikit mungkin kurang fasih lagi adalah ketika saya mulai ngomong. Kalau dulu saya latih terus. Kita ngomong udah ngomongnya ya oke lah makin mantap. Tapi kalau nggak dipakai-pakai ya lama-lama hilang. Begitupun sama artinya dengan kemampuan talenta yang Tuhan berikan pada kita. Jangan biarkan kita tidak makin maju, ya. Harus terus makin maju, makin maju. Ini yang saya kumandangkan di tempat ini. Yang kedua, oh ya kita harus sungguh-sungguh ya. Oh yang kedua, sorry. Mengusahakan kesejahteraan kota dan komunitas. Firman Allah mengatakan di ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Nggak peduli di mana saya dan saudara ada dan berada, usahakanlah kesejahteraan kota, artinya jadilah berkat di sana. Jadilah berkat di sana. Mengusahakan. Kita harus sungguh-sungguh mengusahakan kesejahteraan kota dan komunitas kita dengan aksi nyata. Prinsipnya sebenarnya adalah gampang. Kalau yang namanya mengusahakan, ada usaha. Beda dengan orang yang cuma sekedar melakukan. Kalau yang namanya ada usaha kan ada inisiatif, ya. Ya, ada dari kita sendiri berusaha mengikhtiarkan, mengupayakan. Jadi ada coba kita pikirin apa yang bisa kita ini supaya kita bisa berkontribusi di mana kita ada. Karena rumusan Tuhan ditulis, kesejahteraan kotamu itu adalah kesejahteraanmu. Rumusnya artinya. Kalau engkau bisa usahakan itu membuat komunitasmu itu baik, maka akan timbal baliknya kepada kita. Kalau kita ditempatkan di sebuah akuarium, dan akuarium itu airnya bersih, jernih, sehat, dan mengalir, maka kita hidup di komunitas yang sehat. Tapi kalau tidak, kita juga akan mati di dalamnya. Yang ada di dalamnya mati, termasuk kita yang ada di dalamnya. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Jadi kalau kita bisa ciptakan lingkungan di gereja, di komunitas, di pekerjaan, di mana aja. Termasuk lingkungan tetangga, itu baik, maka akan baik buat kita. Saya ketemu kawan lama customer yang pimpinan bos, ternyata tinggal di kompleks saya. Udah lama kita nggak ketemu ketika saya sedang bersepeda, dia ada di luar, saya berhenti dan saya ngobrol. Wah Lus, nama lu terkenal ya. Nama saya dianggap terkenal di komplek.
Kenapa terkenal? Karena saya bisa mengatasi persoalan di komplek yang udah putus asa waktu itu. Udah pikir-pikir pengen dijual apa enggak ini rumah. Kenapa? Karena masalah air yang susah. Tapi puji Tuhan, sekarang kita enggak punya masalah itu. Air tetap bisa mengalir, lancar semuanya. Teratasi bukan cuma untuk diri saya, tapi seluruh komplek yang ada. Dan saya bersyukur saya bisa jadi berkat untuk itu. Kita mengupayakan bagaimana caranya. Kontak Palija, ketemu orang-orang yang punya pengaruh untuk bisa menggerakkan ini. Buat supaya salurannya bisa bergerak jalan dan seterusnya. Butuh uang kita urunan dan seterusnya. Pada waktu itu menghadapi tantangan. Pada awal-awal pertama itu saya menghadapi tantangan, waduh saya dicegat tengah malam. Mereka datang, berombongan datang, komplain dengan saya. Siapa yang mengangkat kamu untuk melakukan semua ini? Ada satu orang lagi bahkan mengancam. Saya laporin kamu ke polisi. Saya terdiam. Teman-teman di komplek belakang saya itu dengar saya dikerumuni. Dia bilang satu sama lain, ayo kita bantu, Pak Paulus sudah bantu kita. Datang ke depan. Saya hadapi semua tantangan-tantangan yang ada. Tapi setelah semua ternyata bisa teratasi. Semua diam, semua baik. Semua. Dalam menghadapi situasi apapun, kadang kita memang gak akan jalannya mulus. Ada orang-orang yang bisa menentang kita, gak sepakat dengan kita, berpikir yang negatif sama kita. Tapi kalau kita yakini, saya yakini ini baik kok. Ini baik dan ini demi kebaikan semua. Sampai ada dari sana yang berkata, Pak Paulus kalau mereka susah gak mau gini, saya alirkan aja, arahkan untuk rumah Bapak dan komplek Bapak aja ya. Pak, sorry jangan. Yang lain juga punya keluhan. Saya bilang dalam hati, kalau saya egois, saya mau, saya gampang aja, saya bisa. Saya ada pegangannya, udah, you gak mau saya repot-repot susah apa urusin. Bisa aja saya aja egois, tapi enggak saya bilang. Kita mau semuanya dapat. Begitu kita harus menjadi orang yang terus berupaya. Upayakan supaya jemaat ini, ada jemaat yang gak bisa ikuti live streaming kan sekarang ini. Mungkin handphone-nya gini. Ayo upayakan kesejahteraan mereka. Upayakan supaya mereka bisa ikut. Karena saya berpikir, aduh jemaat GBI Gunung Sari kalau ada masih yang gak beribadah selama pandemi, gak tahu kapan selesainya. Ya rohaninya kering, kasihan loh. Saya tuh mikirin. Gimana caranya ya? Gimana orang-orang yang dekat mau ya kasih pinjemin handphone, yuk sama-sama yuk kita buka yuk. Atau yang gaptek, ya makanya kan lagi itu dibilang, ya ayo yang gaptek yuk kita belajar ya. Buka supaya bisa ini. Atau yang punya kemampuan, gak tahu ini gak bisa beli ini, gak cukup gini, kasih tahu deh keluarganya. Supaya beliin tuh handphone. Masa gak mau sih? Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, ingat apa yang kita kerjakan itu sebenarnya untuk kita sendiri juga. Kalau orang mengajar, bukan cuma orang yang diajarin makin pinter, yang ngajar juga jadi pinter. Betul loh, saya serius. Pelajaran kita makin ingat gitu kan ya. Saya lagi pikir kapan orang kasih kesempatan saya jadi dosen. Pengen banget. Tapi kebanyakan orang, termasuk orang yang kemarin saya bercandain. Gimana kamu sekarang? Ngapain apa aja? Nganggur berat nih. Gua kerja sama lu. Waduh, gak sanggup bayar lu. Saya bingung, kadang-kadang orang pada bingung. Apa? Kagak berani bayar saya. Padahal saya kagak minta banyak-banyak. Pikir-pikir kadang-kadang saya pikir, udahlah daripada saya iseng-iseng. Kamu kerjain apalah, saya kerjain sini. Gitu. Supaya tujuan saya maksudnya, apa keterampilan saya nggak hilang. Sebenarnya tujuannya kan kayak gitu ya. Kadang-kadang bukan soal uangnya, tapi kita kepengen ada sesuatu yang bisa kita kerjain. Harusnya punya keinginan seperti itu ya. Seperti itu.
supaya yang bisa kita kerjakan itu, makin terus berkembang, makin maju, ya. Yang tadi yang pertama itu, dan kita bisa mengambil bagian itu karena hukum Tuhan adalah tabur tuai. Tuhan tetapkan secara alamiah adanya gravitasi bumi, lempar atas, turun ke bawah, balik ke kita. Ya, segala sesuatu yang kita lempar ke atas akan balik juga kok ke kita. Semuanya akan kembali buat kita. Jadi kalau kita kepengen saya lupa ya, saya pernah khotbah, saya bilang umpamanya begini. Kalau kepengen ada kupu-kupu datang, jangan tangkap dia, taruh di tempatmu. Bikin bunga aja. Bunga yang baik, kupu-kupu itu akan datang. Betul nggak? Datang sendiri. Jadi coba kita ciptakan satu situasi dan atmosfer yang baik-baik. Gereja ini panggilannya kita coba sediakan. Makanya tadi saya bilang di rapat waktu itu juga sama pengurus adalah kita sediakan, terserah jemaat mau datang enggak, tapi saya sediakan kesempatan saudara datang. Kalau ada kesempatan datang enggak datang, pilihannya di saya, kita sendiri yang salah. Tapi kalau kita yang menghalangi, nanti malah kita yang salah. Coba kita lakukan bagian kita, terserah orang. Sama lah, kita bilangin Yesus adalah juru selamat satu-satu. Sekarang lagi puji Tuhan, udah mulai kenceng tuh pemberitaan gitu ya. Kenceng banget, udah mulai berani akhir zaman. Gitu loh. Soal orang percaya nggak percaya ya sudah. Yang terakhir, mendoakan kesejahteraan. Enggak cuma sekedar kita mengusahakan ada tindakan nyata, ada upaya nyata, tapi hidup di dalam doa. Ya. Ora et labora menjadi semboyan orang percaya. Dengan doa kita dapat mengubah dunia, berdoa harusnya menjadi gaya hidup kita. Satu hal yang prinsip yang harus kita tanamkan pada diri saya dan saudara adalah Tuhan selalu mendengar doa kita. Tuhan akan semakin menggerakkan kita kepada satu hal ketika udah mulai dekat penggenapan janji Tuhan. Pasti digerakin. Ada hal yang terjadi. Itu satu yang pertama. Jadi di ayat yang ke-12 kalau nggak salah itu tadi dari bacaan kita, supaya kalau kita itu berseru ya. Ayat 12 mana tadi? Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Didorong terus, kalau kita berdoa Tuhan akan dengarkan. Menjelang mujizat atau menjelang penggenapan janji Tuhan, itu pasti Tuhan akan menggerakkan sesuatu sehingga ada banyak orang yang berdoa. Artinya digerakkan satu situasi yang bisa membuat terjadinya hal-hal itu, tergenapi janjinya Tuhan. Karena tadi janji Tuhan pasti tergenapi. Menjelang 70 tahun genap itu tadi tawanan di Babel, maka Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang berdoa. Dan dikatakan ayat yang lain, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Jadi memang ada saat waktu di menurut Tuhan itu, memang ini saatnya aku akan melakukan ini, ada banyak aja yang digerakkan. Termasuk juga nanti menjelang akhir zaman ini ada banyak hal-hal yang digerakkan Tuhan terjadi yang arahnya untuk penggenapan, itu maksudnya. Dan yang kedua, tentunya ketekunan orang yang berdoa. Saya dan saudara terus berdoa seperti yang diumpamakan dengan ketekunan itu dibutuhkan seperti yang janda ya minta pembelaan dari hakim yang lalim. Itu juga ada hal. Tapi pada waktunya sudah genap waktunya, itu kemurahan Tuhan akan dilimpahkan banyak. Artinya Tuhan tetap menyediakan waktunya untuk mendengar. Ya ini sudah waktunya. Galatia 4 ayat 4 itu Paulus sering mengistilahkan ketika genap waktunya. Ketika genap waktunya.
Kalau rencana Tuhan ada sesuatu atas hidup kita dan ketika sudah genap waktunya, maka rencana itu pasti tergenapi. Jadi dalam hidup kita walau berdoa, terus tekun, percaya, walaupun mungkin sekarang nggak melihat apa-apa. Kayaknya yang kita doakan belum ada apa-apanya. Tapi terus tekun, karena ada waktu Tuhanlah yang akan membuat semuanya pasti tergenapi. Yang pertama tadi, janji Tuhan pasti digenapi. Ya. Dan yang sekarang kita mengerti, doa kita pasti selalu didengar oleh Tuhan. Jadi yuk kita berdoa. Doa itu menjadi bagian gaya hidup kita harusnya. Jadi kalau kita menjadi orang yang gak mau berdoa, mulai malas berdoa, hati-hati. Hati-hati. Itu akan membuat kita tidak bertumbuh. Kekuatan kita ada terletak pada doa. Doa itu bisa mengubah banyak hal yang gak mungkin jadi mungkin. Bahkan doa itu Tuhan bisa mengerjakan jauh lebih besar daripada yang kita doakan. Daripada yang kita doakan. Jadi mari kita berdoa. Terus berdoa kondisi kota yang sedang terus berjuang untuk keluar. Kita doakan ambil bagian supaya bisa teratasi. Pasti bisa. Kalau kita terus bertekun doa, ya jangan lupa mendoakan ini. Gitu. Doa juga buat orang-orang yang kena dampak. Gitu. Kita doakan komunitas kita supaya kalau ekonomi ini berjalan semuanya baik, jadi baik. Saya berdoa bahkan untuk orang-orang yang jahat dengan saya, Tuhan berkati dia. Berkati. Orang-orang yang berhutang belum bayar, saya berdoa Tuhan berkati dia. Supaya dengan berkat yang Tuhan beri, dia punya uang untuk bayar. Kalau saya bilang kutuk dia, makin gak dapat duit. Ya dong? Gak dapat duit. Gak dapat duit, makin gak dibayar. Ya dong? Maka saya berdoanya berkati. Berkati yang dikerjakan supaya berhasil, menghasilkan. Kita berdoa. Berdoa untuk hal-hal yang baik. Dan itu pasti akan menjadikan saya dan saudara jadi berkat. Kalau kita yang sudah usia lanjut terbatas bisa melakukan banyak hal, tapi ternyata tidak kurang powerfulnya, tidak kurang kuasanya, ibu-ibu yang lain, orang-orang yang sudah lanjut berkontribusi jadi berkat melalui doa. Ya. Di doa ibuku, namaku disebut. Jadi ibu-ibu di sini nama gue disebut enggak? Sebut, karena dengan disebut gitu, wah itu jadi orang diberi kekuatan. Saya senang kalau nama saya disebut, didoakan. Karena saya pribadi gak merasa hebat. Saya merasa, aduh Tuhan, saya banyak pergumulan, lemah, gak kuat. Tapi kalau ada orang-orang yang menopang dengan doanya, saya jadi kuat. Mungkin ada banyak orang lain juga yang membutuhkan doa kita. Pasti. Doakan supaya jemaat ini terus semakin bertumbuh dalam Tuhan. Ya? Karena kita rindu satu ketika ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Nah, itu indah sekali kalau nanti kita reuni ketemu semua sama-sama. Gitu ya. Kita kenal, Gunung Sahari. Gitu. Itu indah. Haleluya. Mari kita bangkit diri.